betul. Perlu diketahui ya Mbak Diva ya. Sekarang itu akreditasi SMK itu yang menentukan itu sebetulnya SMK itu tidak menuntut, artinya tidak bernilai untuk sekolah ketika lulusan SMK itu melanjutkan ke kuliah. Iya. Itu sama sekali tidak ada poin baik atau poin pendukung peningkatan akreditasi SMK. Tapi yang dilihat adalah bagaimana siswa SMK itu terserap di dunia kerja. P5 itu penguatan proyek Pancasila itu salah satu proyek yang harus ada di dalam kurikulum Merdeka. Itu P5. Iya. Jadi ya di dalam kurikulum Merdeka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Podcast, tempat mengeluarkan isi pikiran dan tempat bercerita segala hal. Bersama saya Diva Aulia Putri yang akan menemani ruang-ruang pikiran kalian. Di depan kita sudah ada narasumber, yaitu seorang pemimpin, seorang nahkoda, Kepala Sekolah SMK Hang Tuah 2 Jakarta, Bapak Haji Ahmad Arif Fahrudin, SOSI MPD. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Diva bagaimana? Saya alhamdulillah sehat Bapak. Sehat. Iya. Kalau kita boleh tahu Pak, sedang sibuk apa Pak kegiatan akhir-akhir ini? Kegiatan SMK Hang Tuah 2 Jakarta terakhir itu yang resminya itu ya pelaksanaan sumatif tengah semester. Iya. Kalau yang terbaru ini kita sedang pelaksanaan P5. P5 apa sih Pak kalau kita boleh tahu? P5 itu penguatan proyek Pancasila itu salah satu proyek yang harus ada di dalam kurikulum Merdeka. Itu P5. Iya. Jadi ya di dalam kurikulum Merdeka itu siswa-siswa dituntut untuk membuat suatu proyek dengan melibatkan semua unsur mata pelajaran harus ikut aktif, di mana penilaiannya nanti bukan pada hasil proyeknya tapi proses pembelajarannya. Itu P5. Dan di sekolah kita ini kan memang baru sekarang, baru kelas 10, tanda kutip baru kelas 10 yang melaksanakan IKM dengan status mandiri berubah sekolah kita. Seperti itu. Terus yang sekarang mungkin di kesiswaan juga sedang sibuk mempersiapkan kartu pelajar. Iya. Dan mungkin yang terakhir kita persiapan nanti ada kegiatan studi tiru. Terus Desember kira-kira akan ada ujian asesmen sumatif akhir semester. Seperti itu. Oke Pak, kita mau nanya nih Pak, kira-kira Bapak sudah berapa lama Bapak mengabdi di sekolah SMK Hang Tuah 2 Jakarta ini? Bapak mengabdi di SMK Hang Tuah 2 ini mulai awal-awal 2016, lupa Bapak bulannya bulan apa. Intinya Bapak mengabdi di sini itu karena ada kekosongan, kekurangan guru pada saat itu, guru PAI, guru pendidikan agama Islam. Kemudian Bapak diminta mengisi di awal kalau tidak salah sih di awal 2016. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira Bapak selama ini tuh pernah nggak sih Pak kepikiran Bapak akan menjadi kepala sekolah? Kalau kepikiran menjadi kepala sekolah sama sekali enggak ada.
Yang bisa Bapak lakukan pada saat itu ya hanya menjaga amanah saja. Iya. Amanah ketika diminta untuk menjadi seorang guru di Yayasan Hang Tuah, di mana Bapak juga putra dari seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang sebelumnya juga mengabdi di lingkungan masyarakat TNI Angkatan Laut. Bapak juga mengembangkan madrasah diniyah di sebuah masjid di komplek TNI Angkatan Laut. Kemudian diminta amanah mengajar di sini, ya yang ada di pikiran Bapak ya menjaga betul amanah itu agar bagaimana bisa dipercaya terus untuk bertugas di Yayasan Hang Tuah. Kalau untuk menjadi kepala sekolah ya enggak ada. Seperti itu. Bapak selama mengabdi di sekolah ini, sebelum Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak pernah menjabat sebagai apa aja, Pak? Oh, oke. Ya, pertama pastinya guru mata pelajaran. Kalau di sekolah itu ya paling jalurnya ada 2 sekolah itu. Ada tenaga kependidikan, ada guru. Kalau tendik itu di TU. Kalau Bapak sudah pasti masuknya di guru, karir guru. Kalau guru ya pertama yang pasti Bapak pegang ya sebagai guru mata pelajaran PAI. Dulu tandem Bapak pada saat itu ada Pak Haji Saryono Ali. Jadi Pak Haji Saryono Ali lebih dulu di sini, kemudian Bapak sebagai guru agama. Seperti itu. Sedikit pengalaman di guru agama, memang yang khas di sini dulu, pengalaman yang tak terlupakan Bapak sebagai guru agama di sini itu ini kejadian apa dulu itu masih banyak peristiwa-peristiwa apa siswa kesurupan. Iya, Pak, berarti Dan banyak lain-lain. gitu, Pak. Iya, banyak kejadian seperti itu. Sedangkan ya kalau Pak Haji Saryono Ali mungkin sudah terbiasa menangani hal-hal begitu. Bapak dulu termasuk yang masih awam malah. Jadi gimana Bapak waktu ketika mengalami hal itu? Ya, yang Bapak lakukan ya melakukan arahan-arahan dari Pak Haji Saryono Ali dan modalnya wes percaya ini tugas saya sebagai guru agama harus saya lakukan. Bismillah sudah kita ikut. Itu saja kalau sebagai guru agama. Kalau masalah pelajaran mengajar itu saya kira biasalah sebagai guru agama Bapak bisa. Tapi yang khas itu. Jadi Bapak baru tahu reaksinya orang yang kesurupan itu ketika dibacakan surat Al-Fatihah. Itu ternyata ya memang bereaksi mereka. Itu prakteknya Bapak baru tahu. Padahal ya ilmunya sudah tahu, tapi praktekannya ya baru. Ini tuh pertama kalinya Bapak menangani. Yes, perkalinya Bapak menjadi guru agama di sini, tantangan yang Bapak merasa, loh ini aku bisa atau enggak ya, nangani begini bisa atau enggak ya, gitu. Itu hal-hal kayak gitu. Itu sebagai guru mata pelajaran. Next selanjutnya yang pernah Bapak mainkan peran di sekolah itu ya sebagai pembina OSIS. Mohon maaf, sebelum pembina OSIS walas. Wali kelas dulu Bapak diamanahi langsung diuji kira-kira begitu oleh kepala sekolah. Walas siswa TKJ yang sekarang TJKT. Itu angkatan pertama. Baru buka angkatan pertama Bapak mencari wali kelas di sana. Ya alhamdulillah dengan ya Mbak Diva tahu bagaimana aura-aura TKJ atau TJKT sekarang itu ya Bapak bisa melakukan pendekatan lah yang baik dengan siswa yang dulu 2017 ya endingnya sekarang Bapak merasa sukses sebagai walas itu ketika sekarang atau mungkin beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu lah, ketemu dengan siswa TKJ dan dia masih kenal Bapak di sebuah mall, dia mau nyamperin Bapak, salaman, cium tangan, padahal anak ini dulu yang sering Bapak marahi karena bandelnya. Tapi ternyata ya masih berkesan dan masih kenal dengan Bapak. Itu di Walas.
Setelah Walas pernah juga Bapak jadi pembina OSIS. Iya, Pembina OSIS dulu pernah memainkan fungsi pembina OSIS. Pengalaman yang tak terlupakan juga di pembina OSIS dulu, mengawal kegiatan Laskar Bahari. Laskar Bahari, Laskar Bahari di Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Mungkin Mbak Diva belum mengikuti ya? Belum. Karena Mbak Diva ini masuk di sini angkatan kapan? Angkatan tahun kemarin dan tahun kemarin itu belum ada Laskar Bahari. Belum ada Laskar Iya. Bahari karena masih situasi pandemi ya, Iya, betul. belum normal. Nah itu di sana yaitu praktek Bapak ditinggal Pak Haji Saryono Ali, dia tidak datang atau datang terlambat. Besoknya dia baru datang, malamnya ada peristiwa banyak yang kesurupan. Kesurupan lagi. Jadi Bapak itunya sendiri kayak gitu, Pak. Itulah sendiri berjuang ya sudah, bismillah saja. Akhirnya ya relatif aman lah. Laskar Bahari itu dapat Allah Ta'ala. Itu Laskar Bahari pembina OSIS yang nggak bisa Bapak lupakan. Setelah itu tidak lama yaitu diminta manajemen pada saat itu Pak Arsono sebagai kepala sekolah, Pak Haryadi wakil kurikulum almarhum, kemudian Pak Surono itu wakil kesiswaan memanggil Bapak, kemudian diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Oke. Nah, di situ baru Bapak berada di dalam manajemen SMK Hang Tuah II Jakarta. Wakil sarana prasarana, kemudian pernah juga di akhir-akhir sebelum kepala sekolah itu merasakan wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan. Pengalamannya apa lagi tuh Pak yang gak Bapak lupakan di saat wakil kesiswaan? Kalau wakil sarana prasarana dulu ya, yang pengalaman Bapak yang tak terlupakan itu ya gimana kita bekerja menyiapkan sarana prasarana, terutama berpikir tentang lapangan, memasang segala sesuatu. Itu kita kerjakan sendiri. Artinya Bapak dengan tim, walaupun tidak sendiri, artinya sendiri itu tidak menyuruh orang lain, tapi Bapak harus terlibat langsung. Makanya pakaian Bapak dulu jarang pakai baju-baju kayak begini waktu jadi wakil Sarpas. Datang rapi, ketika ada kerjaan ya sudah pakai kaos, kita kerja, masang speaker di kelas-kelas ini. Itu dulu yang Bapak lakukan. Merancang di mana sekolah upacara itu mic-nya tidak perlu angkat-angkat. Jadi dulu kan portable semuanya. Nah itu Bapak pengen berubah, artinya sudah disetting, ada mikrofon di sini tinggal nyalain on off gitu saja sudah tinggal. Kemudian pengeras suara di kelas itu dulu manggil piket itu sampai naik ke atas manggil, itu Bapak hidupkan. Itu CCTV itu bagian dari program Bapak dulu sebagai wakil Sarpas. Kalau wakil kesiswaan itu yang Bapak rasakan yang paling berat itu, mohon maaf ini, ya bagaimana ketika Bapak jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bapak pikir apa ya kegiatan, kalau upacara ya itu standar-standar saja. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan yang manfaat di wakil kesiswaan? Pada saat itu Bapak menertibkan tentang pembayaran SPP siswa lewat kegiatan-kegiatan. Nah, itu yang apa, mulut ini kayaknya lelah banget harus bicara sama orang tua satu persatu. Kita jelaskan bahwa sekolah swasta itu memang perlu pembiayaan SPP itu wajib Bu, saya bilang begitu. Biar guru-guru SPP untuk gaji guru. KJP itu ya bantuan, tapi statusnya bantuan, jangan dijadikan sebagai penghasilan atau bagaimana. Siapa tahu KJP itu bisa dicabut, siapa yang tahu, kita tidak tahu. Jadi SPP itu ya harus dibayarkan per bulan. Wah itu lelahnya sih menurut, kalau Sarpras itu lelahnya di badan, kita kerja. Bapak dulu Sarpras ya ngelas bisa,
punya las listrik di rumah, akhirnya Bapak taruh hibahkan di sekolah ya kayak gitu-gitu. Nah setelah itu kesiswaan mulut yang lelah ngomong, apalagi menghadapi orang tua tentang tentang penertiban SPP. Ya itulah pengalaman-pengalaman di sekolah yang sampai dengan hari ini ya Bapak rasakan manfaatnya. Setelah itu Bapak langsung menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu ada prosesnya, Mbak. Jadi ada seleksi. Iya, salah. Itu dari pengurus pusat Yayasan Hang Tuah memang mengadakan seleksi, ada tes psikotes namanya. Untuk jadi kepala sekolah. Siapa pengikutnya ya semua para wakil. Disuruh ikut, nanti hasilnya ada yang direkomendasikan, ada yang tidak. Bapak termasuk yang direkomendasikan gitu? Ya, Bapak termasuk yang direkomendasikan. Ada dua yang direkomendasikan. Bapak sama wakil kurikulum Pak Baskoro, Pak Rana Baskoro itu direkomendasikan. Bu Sita pada saat itu sudah wakil tapi beliau nggak mau ikut seleksi. Seperti itu. Jadi setelah sebetulnya Bapak jadi kepala sekolah itu seleksi sudah, tapi ya memang Pak Harsono sebagai kepala sekolah memang sudah habis masa waktunya. Makanya dari hasil seleksi itu Bapak lah yang terpilih menjadi kepala sekolah di SMK Hang Tuah 2 Jakarta. Dan itu bisa Bapak artikan pada saat itu apa ini ya Bapak, saking tadi pertanyaan pertama berangan-angan atau tidak menjadi kepala sekolah itu ya, ketika mendapat amanah itu ya, kalau bisa sih jangan sekarang, kalau boleh milih, kalau bisa nanti saja 5 tahun lagi kira-kira Bapak belum belajar di tupoksi wakil kurikulum kan belum tahu, baru di sarpras, baru di kesiswaan kurikulum Bapak belum tahu. Tapi ya nasib sudah mengatakan itu, dan buat Bapak ya kembali lagi ketika sesuatu, prinsip Bapak itu ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa kita meminta, maka pastinya itu sudah dipertimbangkan betul oleh yang memberi. Paham? Paham. Paham enggak? Iya, Artinya Mbak Diva nih prakteknya begitu. Ketika Mbak Diva itu disuruh oleh guru tidak menawarkan diri, maka sikap kita harus menerima. Karena guru pasti sudah punya pertimbangan kenapa kok menyuruh Mbak Diva melakukan sesuatu. Artinya ya sikap kita ya harus oke, siap, apa yang bisa kami lakukan Pak. Kalau nggak bisa umpamanya ya tanya. Tapi amanah itu harus dijalankan, harus diambil. Karena kita tidak meminta. Itu sudah hebat kalau menurut Bapak. Kalau siapa yang mendapatkan rezeki asalkan dia tidak meminta, itu sudah keren menurut Bapak. Harusnya diterima. Jadi Bapak ternyata banyak juga ya pengalamannya setelah menjabat. Boleh minum ya? Iya silakan Bapak. Setelah Bapak menjadi kepala sekolah, hal baru apa yang Bapak rasakan? Hal baru yang dirasakan, yang paling Bapak rasakan bedanya ketika kita berada di puncak pimpinan. Kepala sekolah itu puncaknya pimpinan. Artinya karena mungkin Bapak punya pimpinan yang namanya pengurus pusat Yayasan Hang Tuah, yang mengangkat Bapak sebagai kepala sekolah. Tapi ketika kita menjabat sebagai kepala sekolah, ya semua masalah-masalah sekolah itu tertumpu kepada kita, Kepada Bapak, pada saya sebagai kepala sekolah, dan harus memutuskan ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Seperti itu. Itu yang hal baru tadi kan pertanyaannya, hal baru yang Bapak rasakan ketika menjadi kepala sekolah itu di situ. Terus jadi ya kembali lagi
yang bisa kita lakukan itu ya memperbanyak referensi bacaan. Iya. Artinya belajar. Iya. Gitu. Yang kita lakukan ya belajar, mau nggak mau, suka nggak suka, yang kita lakukan belajar. Ketika mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah, hal-hal baru muncul, ya harus aku tuh yang memutuskan ini. Oh, ini harus aku tuh yang memutuskan ini. Itu ya mau nggak mau belajar. Harus kita banyak referensi, banyak ya mengambil sumber-sumber ajar kan banyak, bisa dari kalau dasar keilmuan Bapak ya pastinya dari agama. Agama itu tidak harus di musolah saja ilmunya. Ilmu agama itu banyak. Makanya Bapak sering pakai itu. Itu loh, kira-kira umpamanya bagaimana pemanfaatan dana-dana sekolah. Nah, itu Bapak sering menggunakan dasar-dasar keagamaan. Umpamanya, oh ini ada dana yang kira-kira bisa kita bagi untuk semua kesejahteraan guru. Nah, itu kita pakai keilmuan keagamaan. Apa keilmuan keagamaannya? Bahwa ada barang temuan. Kira-kira barang temuan itu kalau di agama itu namanya hukumnya rikas atau barang temuan. Itu zakatnya 10%. Nah, jadi Bapak ketika mengelola anggaran di sekolah ini ya, kalau misalnya ada anggaran-anggaran yang memang bisa digunakan ya Bapak maksimalkan itu hanya tidak lebih dari 10%. Umpamanya oke, untuk kegiatan apa ada anggaran dana BOS umpamanya. Kalau umpamanya disisihkan untuk kegiatan-kegiatan guru, umpamanya guru kepengen bikin seragam, umpamanya dari dana-dana itu ya maksimal 10% dari itu silakan digunakan. Baik. Pastinya ya harus belajar, Mbak. Kurikulum itu kita harus ngerti. Proses kurikulum itu dari bagaimana belajar, dari mana penilaian tengah semester, akhir semester, kemudian terima rapot, itu kan lingkaran-lingkaran kurikulum. Kesiswaan ya sama. Kalau kesiswaan oke, Bapak pernah menjadi wakil kesiswaan, itu sama. Mulai dari kegiatan harian, terus ada kegiatan akhir semester, umpamanya classmate, sampai dengan PPDB, itu kan lingkaran-lingkaran kegiatan di kesiswaan. Program kerja apa saja, Pak? Kalau program kerja itu setiap tahunnya berbeda, Mbak. Dan kita menyusun program kerja itu sesuai dengan tuntutan dari Dinas Pendidikan. Tahun pertama Bapak di sini, yang pertama saya lihat program kerja Bapak itu bagaimana kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Karena apa? Karena sebelumnya kita pandemi kan. Iya, betul. Jadi di masa normal ini gimana KBM itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berjalannya waktu ada yang namanya program pusat keunggulan. Itu dari Kementerian Pendidikan. Pusat keunggulan itu ya SMK itu dituntut untuk bisa membuat kerjasama dengan industri itu sehingga lulusannya itu dapat terserap dengan industri. Itu ada namanya pusat keunggulan PK. Kita pada saat itu pernah mengajukan, itu program kerja kita pernah mengajukan program PK untuk jurusan pada saat itu yang ada farmasi industri. Tapi ya akhirnya masih belum dapat belum dapat bagian untuk diterima pengajuan kita sebagai sekolah pusat keunggulan. Akhirnya ya kita harus mencari solusi lain dari program yang sekarang mungkin Bapak galakan itu. Kalau ke PK kita pusat keunggulan itu terus, maka sekarang yang ingin Bapak ciptakan itu ya level kedua dari pusat keunggulan, yaitu
menghidupkan yang namanya teaching factory. Jadi BK itu adalah sebuah program yang kurikulumnya itu sudah diselaraskan dengan industri. Yang endingnya nanti rekrutmen itu siswa akan langsung dapat rekrut ke perusahaan itu BK. Tapi kalau teaching factory itu pembelajaran praktikalnya saja, prakteknya. Itu yang harus ada pendampingan industri. Jadi teaching factory contohnya sekarang ini yang kita galakan di TJKT itu ada TEVA kita itu fiber optik. Iya. Nah itu siapa perusahaan pendampingnya? Ini syaratnya teaching factory ya. Iya. Itu harus ada industri pendamping, bukan orang perorangan. Jadi FO maka industrinya itu namanya PT Telkom Akses kayak gitu. Maka bisa dikatakan itu sebagai teaching factory. Kemudian di FI farmasi industri itu produk teaching factory-nya itu didampingi oleh PT Sinar Bersih. Guru bisa mengajarkan anak itu untuk membuat produk. Iya. Tapi kalau standarnya hanya guru, maka itu belum bisa dikatakan teaching factory. Iya. Yang disebut teaching factory itu harus ada pendampingan standar industri. Seperti AKL itu dengan kalau AKL kan relatif tidak menciptakan produk barang ya, tapi jasa. Iya. Nah, itu kita bekerja sama dengan BSI untuk pelayanan jasa bank mini sekolah. Nah, ini program-program yang terus Bapak akan kawal sehingga PK itu bisa kita rasakan walaupun kita belum PK. Industri itu sudah masuk ke kita lewat pendampingan produk-produk dari setiap jurusan. Kira-kira apa yang dikembangkan? Seperti itu. Di BSI Pak untuk itu AKL yang mendampingi gitu. Satu, karena memang pengurus pusat Yayasan Hang Tuah sudah ada MOU dengan BSI. Sebetulnya ada dua kandidat, BSI dan Bank DKI. Kita memanfaatkan hubungan yang sudah baik antara BSI dengan pengurus pusat Yayasan Hang Tuah. Sedangkan sekolah kita itu berada dalam binaan Yayasan Hang Tuah. Jadi wajar kalau misalnya kita mengarah kedua bank itu antara DKI dan BSI. Lah yang tertarik mendukung kita itu ternyata BSI yang lebih dulu. Sebetulnya ya itulah dunia itu begitu. Ketika kita sudah nemu pasangan industri, maka pasangan-pasangan yang lain pasti menggoda. Iya. Betul ya? Betul. Sama kayak Mbak Diva umpamanya kalau misalnya sudah nemu calon umpamanya pengen serius, itu pasti yang lain-lain itu bermunculan. Iya. Betul apa? Iya. Oh betul ya? Iya. Banyak. Iya. Yang lebih umpamanya itu pasti menawarkan. Sama kita BSI juga begitu. Ketika BSI kita sudah akad, DKI muncul menawarkan sesuatu yang ini. Tapi ya kita masih memegang komitmen lah, etika. Iya. Kalau kata Bu Sita itu mengingatkan Bapak etika MOU katanya begitu. Kalau sudah kita ber-MOU ke BSI ya kalau bisa semua kegiatan berkaitan dengan perbankan yang ada di sekolah ini yang induknya ke BSI. Tapi ya MOU itu kan kalau akad kita dengan sekolah itu kan 1 tahun. Iya. Artinya tahun kedua nanti ya bisa jadi umpamanya bisa kita kembangkan dengan bank lain atau bagaimana yang lebih manfaat itu masih mungkin. Oke, baik. Ada masalah dengan BSI? Tidak ada Pak, Aman saya dong. cuma nanya aja ya. Saya coba tahu alasannya aja gitu. Iya. Iya. Saya kira ada terlalu syariah nih sekolah kan, sekolah kita sekolah yang bernuansa TNI nasional kayak gitu. Kenapa kok nggak bank-bank yang lain? Iya. Saya kira enggak. Enggak. Iya.
Dari semua program-program kerja yang udah Bapak sebut tadi, apa harapan Bapak setelah menjalani program tersebut? Perlu diketahui ya Mbak Diva ya, sekarang itu akreditasi SMK itu yang menentukan itu sebetulnya SMK itu tidak menuntut, artinya tidak bernilai untuk sekolah ketika lulusan SMK itu melanjutkan ke kuliah. Iya. Itu sama sekali tidak ada poin baik atau poin pendukung peningkatan akreditasi SMK. Tapi yang dilihat adalah bagaimana siswa SMK itu terserap di dunia kerja. Jadi kalau bukannya ini nggak mendukung, tidak, tapi memang Dinas Pendidikan seperti itu. Akreditasi SMK itu dilihat dari salah satunya poin yang besar itu ya anaknya terserap di dunia kerja. Kalau misalnya Mbak Diva diterima di UGM umpamanya, di Unpad atau di UI, itu nggak mengangkat nama sekolah kita. Tapi kalau Mbak Diva itu terserap di perusahaan-perusahaan yang internasional levelnya, terus dengan gaji yang sudah standar UMR, contohnya umpamanya di PT Astra atau di Isuzu atau di apapun itulah yang sifatnya sudah TBK. Kalau sudah perusahaan itu TBK, itu yang membuat nama sekolah kita itu Jadi naik. bagus dan akreditasi baik. Seperti itu. Oke, dari semua program Bapak yang udah Bapak jelaskan tadi, ada nggak Pak program unggulannya yang udah Bapak buat itu? Kalau program unggulan Bapak tadi ya gimana Bapak menghidupkan Teaching Factory tadi. Itu menjadi unggulan Bapak. Artinya kalau program-program seperti ujian semester, tengah semester, semuanya ekskul, semuanya itu menjadi program yang menurut Bapak ya memang standar-standar saja. Tapi yang unggulan, karena memang kita belum SMKPK, maka program unggulan Bapak bagaimana menghidupkan Teaching Factory sekolah. Kalau tidak harus satu, Teaching Factory itu bisa 2, bisa 3, dari setiap jurusan bisa saja. Tidak harus satu, dan itu yang menjadi program unggulan Bapak. Di mana nanti fiber optik itu siswa punya kegiatan, kemampuan untuk mendesain, mengeset sebuah jaringan umpamanya di ruangan, di sekolah atau di tempat lain. Nah itu siswa umpamanya ada proyek, taruhlah nggak usah jauh-jauh, Teva, itu pembuktiannya itu biasanya di lingkungan masyarakat. Umpamanya di sini ada rumah atau kantor RW sekitar kita, jaringan wifi-nya umpamanya bermasalah, siswa kita sudah bisa masuk ke sana. Oke, kalau siswa-siswi itu sebetulnya kedisiplinan itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan. Itu yang ingin Bapak bangun dulu. Bapak kepengen itu membangun sebuah akad perjanjian kedisiplinan itu tidak dimulai dari saya menyuruh siswa, tapi harus dibuat siswa sendiri. Seperti itu. Yang pertama yang ingin Bapak lakukan. Entah itu Bapak melakukannya itu melalui wakil kesiswaan, pembina OSIS dan lain-lain. Itu sebaiknya aturan itu dibuat oleh pelaksana aturan. Jadi kedisiplinan itu akan mudah, gitu, akan mudah ditegakkan kalau gitu. Tapi kalau yang membuat dari satu sisi saja, sekolah saja, nah itu mungkin akan banyak perlawanan dari mereka semua yang diajak disiplin. Kalau untuk pencegahannya atau penegakannya ya kita lurus-lurus saja berdasarkan aturan yang ada saja. Sekali lagi penegakan disiplin itu begini, nak. Kalau prinsip Bapak, ada pertanyaan coba Mbak Diva jawab.
seharusnya itu siswa yang mengikuti guru atau guru yang mengikuti siswa. Coba menurut hati nurani Mbak Diva bagaimana? Kalau menurut aku sih siswa yang mengikuti guru sih Pak. Siswa mengikuti Guru, iya. ya. Ya menurut Bapak juga begitu. Siswa mengikuti guru. Itu yang benar. Iya. Dari ilmunya Bapak ya begitu. Tapi kurikulum merdeka ini memang guru dituntut juga untuk bisa mengikuti siswa. Seperti itu di kurikulum merdeka ini. Makanya kita dalam menerapkan aturan-aturan itu ya memang yang baik ya memang harus dua unsur ini yang membuat. Kalau Bapak lihat aturan-aturan di siswa itu sebetulnya sudah kita sodorkan di penerimaan siswa baru. Ingat nggak waktu Mbak Diva daftar di sini? Ketika dapat formulir, kemudian di lembar terakhir itu ada ketentuan-ketentuan sekolah. Iya. Silakan dibaca, ditandatangani, bermaterai. Iya. Betul kan? Iya betul. Ketika Mbak Diva sudah menandatangani, kalau nggak salah itu tanda tangan siswa bukan orang tua. Iya. Itu siswa yang menandatangani. Ya kalau Bapak untuk penegakan disiplin siswa, ya kita pakai itu. Seperti itu. Kita harus tegakkan itu karena memang ini sudah ditandatangani, disepakati. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apapun yang Bapak inginkan dan Bapak harapkan bisa berjalan dan baik untuk SMK Tuan 2 Jakarta ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan tetap berada di Pojok Podcast. Kita akan kembali dengan narasumber hebat lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.